Shalom Bapak Ibu, selamat datang, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Kita akan awali dengan satu firman Tuhan ibadah yang kedua ini dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita baca sekali lagi, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami yang hidup. Engkau luar biasa baik bagi setiap kami. Buat hari ini yang sudah kami alami Tuhan, segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk menyembah Tuhan, untuk bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa Tuhan memberkati ibadah yang kedua ini Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu yang kami gunakan, setiap sarana prasarana. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Berkati hati umat-Mu Tuhan. Berkati pikiran umat-Mu sehingga kami boleh fokus hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Roh Kudus, kami berdoa buat hari ini, buat kota kami, berkati kota kami Tuhan dengan segala kebaikan-Mu. Umat-umat-Mu dalam perjalanan ke tempat ini, Tuhan sertai langkah mereka, tibakan di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk mengagungkan nama Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini, bahkan perjamuan kudus yang akan kami nikmati. Tuhan berkati kami sehingga kami layak untuk menerima perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur dan sangat bersyukur sebab Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami menyerahkan ibadah kedua ini dari awal hingga selesainya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat dan sukacita. Meskipun keadaan di luar hujan, tetapi di tempat ini kita tetap merasakan betapa baiknya penyertaan Tuhan membawa kita boleh tiba di tempat ini dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bagi Allah kita. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan menopang kami,
janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Bersama-sama katakan, Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. bersama-sama kita katakan, Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku.
tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setia Tuhan Yesus, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami berterima kasih, kami memiliki Allah, Allah yang setia di hidup ini. Kami berterima kasih, kami berterima kasih, suka kasih setiamu yang melebihi hidup kami ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai bulan Oktober, sampai hari ini kami boleh berdiri di rumah Tuhan, semua karena penyertaan-Mu Tuhan, semua karena janji-Mu ya Allah. Kami berbangga karena kami boleh dibawa untuk mengenal Allah kami yang setia. Kami berdoa yang setia, Allah yang setia. Segala pujian bagimu, Allah yang setia. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, hati kami limpah dengan ucapan terima kasih. Kami mengalami penyertaan Tuhan, kami mengalami pertolongan Tuhan, kami mengalami pengampunan Tuhan yang melayakkan kami berdiri di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Setiap kami yang ada di tempat ini Bapa, Kau melihat hati kami, betapa kami berterima kasih kami boleh hidup sampai hari ini. Kasih setiamu di dalam hidupku. Kami menyanyikan kasih setia Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setia Tuhan, buat kasih setia. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami mau menikmati waktu yang terbaik bersama dengan Tuhan detik ini.
Kami mau mengungkapkan hati kami kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Amin. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian ini. Janji-Mu, ada janji Tuhan yang menolong hidup kami. Kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Ada penolong yang selalu sedia menyertai kami. Tak putus-putusnya kita mau berkata terima kasih, hanya terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku Berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Lagi katakan buat kasih setia Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setia, buat kasih setia, buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi untuk memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan. Sebab kami adalah orang-orang yang mengalami pertolongan dan kasih setia Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Betapa indahnya kalau kita bisa hidup di dalam kasih persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman di tempat ini, haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya, katakan, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya, sambil tengok kanan kiri katakan, oh betapa indahnya. Berikan senyuman yang manis, haleluya. Dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Haleluya, mari berikan kemuliaan bagi Allah kita. Pagi hari ini kita mau menari bagi Tuhan. Sebagai iman kita kepada Tuhan, kita mau hidup dalam kesatuan. Haleluya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman, bila saudara seiman
bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Katakan bakurapan di kepala Harun. Amin. Bakurapan di kepala Harun, yang kejam kuda juanya. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit. Katakan sebab kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, sama-sama katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, sungguh indah hidup di dalam kasih Tuhan. Oh betapa indahnya. Haleluya, sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Sebab Allah yang memberikan sukacita kepada setiap kita yang setia mencari Tuhan di tempat ini. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita. Katakan dunia tak dapat berikan. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala beban kita, segala bebanku digantikan selama ku ada di dalam. Bersama-sama pagi ini. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Amin. Katakan Tuhan ada mendampingi. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Sungguh Tuhan setia mendampingi kita. Berikan kekuatan dengan roh. Janji Tuhan sudah menuliskan yang baik buat kita. Janji-Mu yang telah amin. Ku punya rencana yang indah. Bersama-sama. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah amin. Tuhan sukacita kami, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Katakan haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Sekali lagi kita bersama-sama bertepuk tangan bagi Allah kita. Tanda kita sungguh merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Mari bersorak. Oh, ah, 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 ah. Oh, ah, 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 oh. Amin. Haleluya. Oh, ah, 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 oh. Oh, ah, 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 oh. Katakan lagi. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, haleluya. Amin. Bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Sorak-sorai sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya, sumber damai sejahtera dan sukacita kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun.
ini kami datang Tuhan, kami sungguh mau menikmati hadirat-Mu yang melawat kami, lewat pujian kami, bahkan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku, ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara kami, akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Ketika ku khawatir, kalut di hatiku, kami selalu ingat ada Tuhan. Ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Kami rasakan damai sejahtera, damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara kami, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Mari dalam hadirat Tuhan kita beri bersama-sama, kita katakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Kami persilakan Bapak Pendeta Joko untuk masuk ke depan. Semua yang manis, yang sedap didengar, Semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan sekali lagi saudara, pandang Allah dan nyatakan dengan iman. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis dan sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, ku
pikirkan semua itu. Ku pikirkan semua itu. Haleluya. Ku pikirkan semua itu. Ya Tuhan, kiranya kami memikirkan hal yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, dan seterusnya ya Tuhan. Sehingga kami disukai oleh Tuhan, damai sejahtera Tuhan melingkupi kami. Kami bersyukur di hari ini kami bisa beribadah, memuji menyembah Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan, pengagungan kami, penyembahan kami ya Tuhan menyukakan hati Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan disukakan, perkenanan Allah memenuhi setiap kami diberkati oleh Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau Tuhan berfirman atas kami. Ya Tuhan, kami buka hati kami untuk kebenaran firman Allah. Kiranya Tuhan Allah mengubah kami, membentuk kami, dan terus memulihkan kehidupan kami. Kami siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Salam. Salam. Salam GTM. Salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Saudara bisa sapa kiri kanan saudara dengan perkataan Bapak, Ibu, atau saudara hebat karena hujan lebat pun tetap beribadah. Puji Tuhan. Dan berikan senyuman yang terbaik buat kiri kanan, muka belakang saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 10 ayat yang 17 dan 18. Kalau kita sudah mendengar visi di bulan kemarin yang tadi kita nyanyikan, semua yang benar, semua yang mulia, dan seterusnya itu. Kita pikirkan, tidak hanya kita pikirkan, tetapi kita lakukan. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, kita baca Alkitab kita di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Berkata demikian, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara, saya ulangi lagi satu pernyataan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, sekarang kepada jemaat yang mendengarkan firman Allah ini. Tetapi barang siapa bermegah, bermegah artinya saudara bersifat mengagumkan. Bermegah di dalam Tuhan adalah mengagumkan di dalam Tuhan. Bermegah di dalam apa saudara? Di dalam Tuhan. Yang dimegahkan adalah ketika kita bangga terhadap kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, kekuatan Tuhan, keindahan Tuhan, dan seterusnya, keajaiban Allah. Dan ketika kita menikmati kedahsyatan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan seterusnya itu, maka kita bangga, kita menjadi bermegah. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi ada satu pagar kuat, yaitu bermegah di dalam Tuhan. Ketika kita menikmati keberhasilan di pendidikan saudara, di pekerjaan saudara, dan campur tangan Tuhan begitu kuat, saudara, sehingga diberkati oleh Tuhan, saudara mengakui saya diberkati Tuhan, orang lain juga mengakui bahwa kita diberkati Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, maka seringkali kemudian kita memegahkan diri sendiri. Ketika memegahkan diri sendiri, ada satu ayat lagi seterusnya yang mengingatkan demikian, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita kemudian mengatakan kepada orang lain, keberhasilanku karena pengetahuanku yang banyak, wawasanku yang banyak, relasiku yang banyak, dan sebagainya, saya bisa diterima di semua kalangan, kalangan atas, the have, maupun kalangan di bawah, grassroots, saudara. Mengatakan demikian, dan itu memegahkan diri. Saudara, orang yang memegahkan diri, Alkitab mengatakan tidak tahan uji. Saya ulang lagi, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji. Jadi saudara, bukan kita berusaha untuk memuji diri, tetapi kiranya kita menerima pujian, yaitu puji dari Tuhan, dipuji oleh Tuhan. Ketika dipuji oleh Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita akan memuji kita. Nangkep, katakan amin. Tetapi kalau orang yang memuji dirinya tidak tahan uji, sebentar akan mengalami kekecewaan, sebentar akan mengalami kejatuhan, kegagalan dan sebagainya. Saudara, toh
orang yang berusaha untuk memuji dirinya, ini saudara, sebenarnya orang yang begitu egois. Orang yang kalau ada di sekitar banyak orang, semuanya supaya memperhatikan dirinya, pandangannya, pendapatnya, saudara, pujian supaya mengalir. Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak tahan uji. Saudara perlu ketahui bahwa orang-orang yang memuji diri, mengeksplor dirinya supaya menarik di hadapan banyak orang, sebenarnya orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mudah tersinggung. Mudah sakit hati. Ketika orang lain tidak memuji dirinya, maka dia tersinggung. Maka orang yang demikian adalah orang yang mengalami banyak kekecewaan. Sehingga Alkitab mengatakan tidak tahan uji. Tetapi orang yang dipuji Tuhan adalah orang yang tahan uji. Melalui tingkatan-tingkatan ujian, ujian kesabaran, saudara, ujian komitmen, kesetiaan, dan sebagainya. Ketika Tuhan memuji dirinya, ketika Tuhan memuji kita, saudara, maka kita diangkat Tuhan dan orang lain akan berkata, dia memang hebat. Alkitab mencatat ada beberapa tokoh, saudara, dan saya cuma menyampaikan beberapa orang saja tokoh Alkitab. Yang pertama adalah Musa. Musa dipuji Tuhan karena kelembutan hatinya. Saudara, tidak ada selembut hati Musa. Kemudian Ayub karena kesalehannya, tidak ada orang yang sesaleh Ayub di sebelah timur. Alkitab mengatakan demikian ketika itu. Daud itu dipuji Tuhan karena kedekatannya dengan Allah, sangat dekat. Kemudian di perjanjian baru ada Petrus, Tuhan Yesus berkata, hari ini Simon, namamu bukan Simon lagi tapi Petrus, di atas batu karang ini. Keteguhan hati Petrus dipuji oleh Tuhan. Saudara, bagaimana dengan Paulus? Paulus dipuji Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan bernama Ananias. Ananias, temuilah ada seseorang di sana. Itulah namanya Saul. Dia alat pilihanku, kata Tuhan. Dia alat pilihanku dan dia dipuji oleh Tuhan. Alat pilihan Allah. Saudara, ada satu tokoh yang saya sampaikan lagi namanya Nathanael. Filipus berkata kepada Nathanael, aku sudah berjumpa dengan Mesias atau Kristus. Sekarang ayo kita ketemu dia. Saudara, singkat cerita, Alkitab mengatakan Filipus membawanya dan kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata kepada Filipus terhadap Nathanael, Filipus, Nathanael ini adalah Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Saudara, dia anak Tuhan sejati. Nathanael dipuji oleh Tuhan, Petrus dipuji oleh Tuhan, Paulus dipuji Tuhan, Musa, Daud, Ayub, Abraham dipuji oleh Tuhan. Dan orang yang dipuji Tuhan memang tidak semudah itu kemudian dia jadi orang yang super. Sebelumnya Petrus juga mengalami kegagalan. Dia tidak mengakui, dia tidak mengenal Yesus ketika proses Dolorosa. Melalui salib, ada seseorang berkata, engkau golongan dia juga, aku tidak kenal dia. Saudara, memang tidak teguh hati ketika itu. Tetapi proses Tuhan, akhirnya dia memiliki keteguhan hati. Bagaimana dengan Paulus? Alat pilihan Allah. Tapi sebelumnya dia harus menganiaya, dia harus membuat skenario, membunuh Stefanus. Saudara, bagaimana dia disebut alat pilihan Allah? Tetapi melalui proses Tuhan, maka kemudian memiliki satu hal yang istimewa. Intelektualnya, kecakapannya, kesanggupannya, bertindaknya. Dan dia adalah alat pilihan Allah, sehingga mewarnai teologi orang Kristen zaman sekarang. Saudara yang kasih Tuhan, dipuji Tuhan. Jangan berusaha untuk memuji diri. Jangan berusaha untuk dipuji oleh orang lain, tetapi berusahalah untuk dipuji Tuhan. Ketika dipuji Tuhan, orang di sekitar kita, oh iya, dia seperti Musa, saleh, dia lembut hatinya, ya, dia dekat dengan Tuhan. Dia seperti Daud yang suka memuji Tuhan, dia suka bermazmur, dipuji oleh Tuhan. Mungkin ketika melewati rumah saudara, setiap melewati rumah saudara ada nyanyian, ada pujian, saudara memainkan musik dan bernyanyi di sana, orang lewat, iya, keluarga ini memang keluarga seperti Daud, suka memuji Tuhan. Saudara, bukan saudara kemudian berusaha, kita semua berusaha untuk dipuji oleh orang lain dengan segala daya upaya manusia. Dengan kedagingan kita. Dan orang-orang yang demikian sekali lagi tidak tahan
uji. Sehingga Nabi Yeremia berkata demikian, kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24, berkata demikian. Yeremia 9 ayat yang ke-24, ini adalah Nabi Tuhan yang diurapi Tuhan. Tetapi siapa yang mau bermegah, saudara, Paulus kemudian bermegah, Petrus bermegah. Sebelum kita lanjutkan ini, Petrus berjumpa dengan namanya Cornelius. Cornelius, Alkitab mencatat, saudara, bahwa dia adalah pasukan Italia. Maka orang Italia, perwira ini, saudara, ketemu dengan seorang Yahudi yang sudah diurapi Tuhan, namanya Petrus. Dan dua-duanya dipakai Tuhan. Ketika ketemu, saudara, apa yang dilakukan? Mereka berdua membicarakan, membahas tentang Yesus Kristus. Mereka memegahkan nama Tuhan dalam kehidupan Petrus. Sementara Cornelius memegahkan nama Tuhan dalam kehidupan yang sudah dialaminya. Nanti saudara boleh baca dalam Kisah Para Rasul. Saudara, mereka bermegah, Paulus bermegah, Nabi Yeremia, saudara, menasihati kita. Tetapi siapa yang mau bermegah? Saudara, tadi kita baca bermegah di dalam Tuhan. Sekarang Yeremia berkata, siapa yang mau bermegah? Saya tanyakan kepada saudara. Saudara, di antara kita siapa yang mau bermegah? Boleh lambaikan tangan saudara. Ya. Siapa yang mau bermegah di dalam Tuhan, boleh angkat tangan saudara. Ya, puji Tuhan. Berkata demikian. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah satu. Karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal Allah. Yang kedua, bermegah, akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Bermegah karena kasih setia Tuhan. Yang ketiga, bermegah karena keadilan. Dan keempat, bermegah karena kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Allah. Yeremia berkata kepada saya dan saudara hari ini, kalau mau bermegah, bermegahlah karena mengenal, memahami, mengenal Allah. Yang kedua, bermegah karena kasih setia Tuhan. Yang ketiga, bermegah karena keadilan Tuhan. Yang keempat, bermegah karena kebenaran Tuhan. Masukkan di hati saudara keempat hal ini. Yang pertama, bermegah karena mengenal, memahami Allah kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita baca Yeremia 24 ayat yang ke-7 berkata demikian. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Bahwa Tuhan akan memberikan hati kepada kita untuk mengenal Tuhan. Saudara bersyukur kalau pada hari ini, saudara adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengenal Tuhan. Tidak semua orang dapat mengenal Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa aku akan menaruh hati untuk mengenal Tuhan. Jadi saudara, ditaruhlah potensi benih ilahi di dalam hidup saudara. Sehingga saudara mampu untuk mengenal siapa Allah kita. Tidak semua orang bisa memahaminya. Tetapi puji Tuhan, walaupun deras, hujan deras, mungkin petir menyambar sekalipun, tetapi saudara memahami siapa Allah saudara. Saudara mengenal itu. Karena apa saudara? Tuhan menaruh potensi benih ilahi dalam hidup saudara. Nangkep, katakan amin. Sehingga kita bisa bertumbuh. Dan benih itu bertumbuh, berkembang. Akhirnya bisa menjadi besar dan berbuah. Dan pengenalan kita semakin hari semakin bertambah. Iman saudara harus semakin bertumbuh dan bertambah. Alkitab mengatakan demikian. Saudara yang kasih Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ada kalimat yang sangat menjadi jaminan bagi hidup saya dan saudara. Mereka akan menjadi umatku, ini kata Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Saudara, sekarang ini kita masih hidup. Puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan menikmati hidup. Allah dengan pernyataan ini sebenarnya juga akan memberikan jaminan kepada saudara bahwa Allah itu adalah pemilik kehidupan kita. Nangkep, katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, kehidupan kita ini milik Tuhan.
Tetapi Tuhan berkata, mereka, saya dan saudara akan menjadi umatku, dan aku pemilik kehidupan menjadi Allah mereka. Ini jaminan. Mari kita mengenal, mari kita memahami, dan kita bangga bahwa kita ini milik Tuhan. Miliknya Allah, Tuhan sendiri berkata demikian. Maka saudara bermegah, dengan kata lain, ketika saudara mulai titik hidup hari ini, kemudian besok, kemudian lusa, seterusnya, bulan depan, tahun-tahun berikutnya berjalan sampai kita dipanggil Tuhan. Saudara, bahwa Tuhan Allah sudah menjamin, aku menyertai engkau, aku juga akan memenuhi kebutuhanmu, aku akan melindungimu, aku akan membelamu, dan seterusnya. Karena aku adalah Allahmu. Yeremia menangkap dengan baik, sangat tahu persis, dia memahami, dia mengenal siapa Allahnya. Dan kalau kita bermegah, karena kita mengenal Allah kita, maka Tuhan suka. Saudara yang kasih Tuhan, kita bermegah karena kenal, bukan hanya tahu. Ayub berkata, bukan kata orang, tetapi aku mengerti sendiri, aku melihat sendiri, aku menikmati sendiri siapa Allah itu. Itu Ayub, saudara. Mengenal dengan jelas, mengerti, memahami, bukan hanya sekedar tahu. Mungkin saudara sekarang membaca berita dan tahu tokoh-tokoh, pejabat-pejabat, mungkin saudara juga kenal siapa artis-artis, tapi cuma tahu nama, tapi tidak mengenalnya secara pribadi. Tuhan suka kalau kita mengenal Allah kita. Ketika Petrus dan Cornelius bercerita, ngobrol-ngobrol tentang Yesus Kristus, tentang Allah, Allah sedang dibicarakan. Tuhan berkata, aku suka. Saudara, satu kali ada seseorang berkata pada saya, Pak, si A itu Pak, kemarin cerita kepada saya tentang Bapak. Cerita bla bla bla, ini cerita yang baik, cerita yang positif. Ketika saya mendengar itu, saya suka. Ya, dalam hati, dan itu bersuka dalam Tuhan. Pernahkah saudara mendapat cerita hal yang baik dari orang lain? Orang lain bercerita tentang pribadi saudara, dan itu hal yang baik. Apa yang ada dalam hati saudara? Kita suka. Tuhan juga suka ketika kita membahas Tuhan, kita membicarakan Tuhan karena kita mengenal Allah. Kemarin saya diberkati oleh Tuhan karena bla bla bla. Saya berdoa minta anak, rupanya betul Tuhan berikan karunia anak. Saya berdoa, Tuhan saya pengen gaji saya naik, tidak lama 2 bulan gaji naik. Saudara bersuka dan mengenal siapa Allah. Dia bercerita. Orang-orang bercerita, bersaksi, dan hari-hari ini saudara akan banyak orang bermegah karena mengenal siapa Allah, memahami siapa Allah, sehingga tangguh, sehingga kuat, kokoh, tetap berpegang kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengenal yang namanya Allah, memahami Allah. Yang kedua, saudara, bermegah karena kasih setia. Sama-sama katakan, bermegah karena kasih setia. Kasih setia Tuhan maksudnya. Mari kita baca Yesaya 63 ayat yang ke-7. Yesaya 63 ayat yang ke-7. Yesaya pun bermegah di dalam Tuhan. Berkata demikian. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Menyebut-nyebut itu saudara berkata berulang-ulang. Berulang-ulang. Saudara, diulangi terus. Visi di gereja ini dikotbahkan terus, diulangi terus. Itu menyebut-nyebut. Saudara, sering memperkatakan, aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyhur, perbuatan Tuhan yang megah, perbuatan Tuhan yang hebat. Sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita. Dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka. Sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Saudara, sekali lagi, Nabi Yesaya berkata menyebut-nyebut. Jadi dia bermegah karena kasih setia Tuhan. Tadi kita dibawa oleh tim musik pujian dipimpin oleh WL Ibu Fora. Ya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, dan seterusnya. Kasih setiamu Tuhan. Ya, lagu yang berikutnya, urut ya. Tadi kemudian sebelum firman Tuhan juga menyebut kasih setia Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bermegah karena kasih setia Tuhan. Saudara, kasih setia Tuhan itu luar biasa.
Sepakat katakan amin. Ini kaitannya dengan janji Tuhan, kesetiaan Tuhan mendampingi saya dan saudara. Abraham, saudara, dia menerima janji Tuhan di usia yang tua. Tuhan setia. Tuhan setia. Dan melakukan itu, mendampingi saudara. Saya sangat percaya saudara menerima kasih Tuhan, menerima kesetiaan Tuhan. Ketika saudara membutuhkan seseorang, saudara membutuhkan teman maksud saya, Tuhan dengan setia mendampingi saudara. Begitu nyaman saudara dilindungi oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan hebat sekali. Dan Tuhan itu luar biasa. Maka kita akan baca dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Bermegahlah karena kasih setia Tuhan. Tadi bermegahlah karena mengenal Allah. Bermegahlah karena kasih setia Tuhan. Saudara, mari kita bermegah karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Ayo saudara kita hitung kembali mundur. Hari ini diberkati Tuhan, amin. Kemarin diberkati Tuhan, ya kasihnya begitu luar biasa. Ada peristiwa-peristiwa yang di luar nalar terjadi atas hidup saudara. Karena Tuhan Allah mengasihi kita. Karena Tuhan sangat setia kepada saya dan saudara. Dan mari kita akui itu. Kemudian saudara bermegah bercerita kepada orang lain. Mungkin ceritanya adalah, aku pengen pasangan hidup. Puji Tuhan, Tuhan berikan pasangan hidup. Ya, aku pengen rumah. Puji Tuhan, Tuhan memberikan rumah. Ya. Aku pengen anak. Saudara yang kasih Tuhan, tapi ini yang sudah suami istri ya. Aku pengen anak dan dikarunia anak. Saudara, kasihnya begitu besar. Ya. Aku pengen sekolah dengan sekolah ini, puji Tuhan dan sebagainya. Kasih setia Allah itu luar biasa. Bermegahlah karena kasih setia Tuhan. Itu yang kedua. Saudara, terus kita lanjutkan bermegah karena keadilan Tuhan. Allah kita itu sangat adil. Sepakat katakan amin. Orang lain mungkin saudara melihat, orang lain itu rumahnya bagus, mobilnya banyak, mewah. Kehidupannya baik. Saudara melihat orang yang lain, dia badannya kekar, sehat. Luar biasa, olahraga hebat dan sebagainya. Saudara melihat ada orang lain juga, dan berkat-berkat Allah itu ditujukan kepada banyak orang, saudara melihatnya. Tetapi saudara mari perhatikan, bahwa berkat ilahi itu adil. Tuhan tahu kapasitas saudara. Dan itu adil. Ketika diberikan kepada saudara, kita tidak bisa komplain kepada Allah, kenapa aku cuma 2 juta, dia 10 juta. Saudara kasih Tuhan, kalau kita hari ini mungkin masih bertanggung jawab di 2 juta, saudara mendapatkan 10 juta, yang 8 juta saudara mungkin bingung dan bisa membawa dosa. Tuhan tidak mau kita ini hanyut di dalam kemanusiaan kita dan kemudian dosa. Saudara yang kasih Tuhan, mengelola 2 juta belum bisa bertanggung jawab, apalagi mengelola 10 juta. Saudara, maka dengan setia saudara melakukan berkat itu, bahwa Allah itu adil, Allah itu sangat memperhatikan kita semua. Ada satu kali seseorang datang, Pak boleh enggak saya mendoakan dia ini celaka. Dia sebut namanya. Loh kenapa demikian? Dia membuli saya, dia memfitnah saya, bukan cerita yang benar. Kalau dia cerita kepada si ibu itu, kepada si bapak itu, sudahlah pasti, sudah semua dunia tahu. Saudara yang kasih Tuhan, boleh enggak saya, saking jengkel hatinya, dia berkata, saudara, boleh enggak saya mendoakan celaka dia? Maksudnya, ya dia kan naik motor Pak, tahu-tahu ditabrak gitu, boleh enggak? Tidak boleh, Tuhan itu adil. Saudara, Tuhan adil, Tuhan itu membagi berkat, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghukum seseorang, itu juga, itu hak mutlaknya Tuhan. Kita tidak bisa menghakimi orang lain, kita tidak bisa menghukum orang lain. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya. Ya doakan saja. Jadi Pak, doanya gimana? Berkati dia. Tidak bisa Pak. Terlintas namanya, saya sudah tidak bisa berdoa untuk dia. Saudara, memang ini tidak mudah.
Yang saya maksudkan cerita ini saudara, yang sekarang ini beribadah ke hadapan Tuhan. Tuhan kita adil. Apa yang ada pada saudara sekarang ini pun itu karena keadilan Allah. Entah kesehatan saudara, entah berkat-berkat finansial saudara, pengetahuan yang saudara terima sekarang ini, atau teman-teman yang ada pada sekitar saudara. Kok dia punya teman seperti itu, orang hebat. Saudara, semuanya yang Allah nyatakan dalam pribadi kita sekarang ini, detik ini, saudara, itu karena keadilan Allah. Allah kita sangat adil. Dia maha tahu. Dia mengerti hati saudara. Dan saat ketika menyadari bahwa Allah itu adil, puji Tuhan, saudara bermegahlah karena keadilan Tuhan. Bersyukurlah karena keadilan Tuhan. Yang keempat, bermegah karena kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, bermegah karena kebenaran. Kita tahu tentang kebenaran. Hari ini saudara mendengarkan firman Allah. Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu ketika Sakius menerima kebenaran. Yesus datang ke kota Yeriko dan dia melihat siapakah Yesus itu. Sekedar mau melihat tetapi kebenaran masuk dalam dirinya. Maka ketika dia menerima Yesus Kristus, ada satu pernyataan, separuh dari hartaku akan kuberikan fakir miskin. Dan separuhnya lagi, sekiranya ada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Betul ya? Ini cerita tentang Sakius yang beredar di media massa, apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Kalau saudara mengikutinya, saudara rupanya mengutip cerita tentang Sakius ini. Saudara, yang dikasih Tuhan, Sakius tahu kebenaran. Dan ketika dia mengerti kebenaran, maka dia mempraktekkan kebenaran itu dan kemudian dia bermegah. Dia mau berkata sebenarnya, mengapa dia berbagi kasih, membagi hartanya. Dia mau bermegah kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan hidupnya. Bukan harta yang menyelamatkan, tetapi perjumpaan dengan Allah. Dia ceritakan kepada banyak orang, akhirnya dia bermegah. Saudara, cerita tentang Paulus yang sebelum Saulus itu akhirnya menjadi alat pilihan Allah. Dia bermegah. Bermegahnya bagaimana caranya? Dia tulis surat kemana-mana, saudara yang kasih Tuhan, ke Roma, Efesus, ke Filipi, saudara ke Galatia, ke Korintus. Dia berkirim surat, dia menuliskan tentang pemahaman kebenaran kepada jemaat Tuhan. Dan sebagian kita terima juga hari ini. Saudara, dan kebenaran ini. Mari kita bermegah karena mengenal Tuhan, bermegah karena kasih setia Tuhan, bermegahlah karena keadilan Tuhan, bermegahlah karena kebenaran Tuhan. Saudara, saya tutup dengan satu pemahaman demikian. Firman Allah, visi Tuhan adalah bermegahlah di dalam Tuhan. Nangkep, katakan amin. Sama-sama katakan bermegah dalam Tuhan. Glory in the Lord. Saudara, bermegah dalam Tuhan. Sebenarnya Tuhan juga pengen kita semua sekarang ini bermegah. Hari ini saudara akan melihat satu perkara-perkara yang ajaib. Dan kemudian kita siap bermegah. Pertanyaannya adalah seperti Yeremia, siapa yang mau bermegah? Sebenarnya kalau kita mau bermegah, Tuhan sediakan satu perkara yang nanti akan dimegahkan oleh anak Tuhan dalam hal ini saudara. Entah itu pendidikan saudara, entah pasangan hidup saudara, entah keuangan saudara, dan lain sebagainya. Tuhan sudah sediakan. Saatnya nanti, saudara, dia akan bermegah. Tapi satu hal, ketika berkat itu sampai kepada saudara, dalam beberapa waktu ke depan ini, berkat itu yang membuat diri saudara bangga, saudara bermegah. Satu hal, saudara, kita siap tidak untuk bermegah. Karena apa? Orang yang memuji dirinya tidak tahan ujian. Ketika kita menerima berkat itu, yang saudara megahkan benar Tuhan atau diri sendiri. Itu kan karena kehebatanku dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara siap mau bermegah dalam Tuhan, dan benar tidak mencuri kemuliaan Tuhan, pengakuan kepada Tuhan mutlak bahwa benar ini adalah anugerah Tuhan, saudara, maka kita pasti menerima berkat-berkat itu. Dan kita akan bermegah dengan orang lain. Petrus bermegah, Kornelius bermegah, Yeremia bermegah, Yesaya bermegah, Musa bermegah. Sekarang giliran saya dan saudara bermegah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini dan seterusnya warnai saudara dengan kemegahan Tuhan. Karena kehebatan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Kami bersyukur kehadapan Tuhan. Kami
bersyukur ke hadapan Allah kalau Tuhan menyediakan sesuatu hal yang hebat atas hidup kami. Kami sangat bersyukur. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Bermegah karena pengaguman kepada Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku angkat tangan saudara, sungguh Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona, mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mana pandang Tuhan nyatakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita merenungkan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita hari-hari yang lalu. Saudara diberkati Tuhan memiliki keluarga yang baik. Saudara diberkati karena kesehatan. Saudara diberkati karena pekerjaan. Saudara diberkati karena Tuhan memberikan teman-teman di sekitar saudara. Tuhan berkati karena saudara bergereja di tempat ini dan bertumbuh iman saudara. Mari kita bersyukur ke hadapan Allah. Tuhan, Kau sungguh besar. Haleluya. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau sama-sama nyatakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu, kami bersyukur ya Tuhan buat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Anugerah-Mu mempesona, selalu yang selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita sudah menerima firman Allah. Renungkan itu sedalam-dalamnya. Pikirkan semua kebenaran firman Allah dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pasti kita menerima berkat-berkat dari Tuhan. Hari ini kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi Tuhan siap memberkati dengan persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Manunggal dengan Tuhan. Betapa kita bangga ketika Tuhan mau bersekutu dengan kita. Tapi satu hal saudara yang harus kita lakukan, sekiranya ada hal yang salah, pelanggaran, berdosa di hadapan Tuhan, sengaja berdosa maupun tidak kita sadari itu berdosa, saudara mengaku di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan.
Ya Tuhan, Tuhan mendengar pengakuan dosa dari umat-Mu kami semua. Ketika kami salah, melanggar, berdosa, ya Tuhan, kiranya belas kasih Tuhan, pengampunan dari Tuhan sekarang ini turun tercurah kepada setiap kami umat-Mu yang beribadah, yang merindukan kebenaran dari Tuhan, yang rindu kami mengenal Allah lebih dalam, dan kami menerima keselamatan dari Tuhan. Sehingga kami layak menerima berkat perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kebaikan Tuhan mewarnai hidup kami, dan kami semua diberkati melalui perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Kita sama-sama pujikan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur ke hadapan Allah. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kamu undang para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri. Ya Allah, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar,
membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Tuhan kita Yesus Kristus sangat mengasihi saya dan saudara. Dia rindu terus memberkati kita semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar dia berkorban bagi saya dan saudara, supaya kita terus menerima keselamatan kemenangan dari Tuhan. Percaya katakan amin. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dosa menghalangi kita menerima berkat ilahi. Ketika kita menerima pengampunan dosa, maka semua jawaban yang dari surga tertuju pada kita semua. Sebelum meminumnya, saudara silakan berdoa ke hadapan Allah. Haleluya. Darah Yesus Kristus menyucikan kita semua, mengampuni dosa kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa menerima kekuatan, pengharapan yang baru dari Tuhan. Percaya katakan amin. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang nyatakan syukur ke hadapan Tuhan, berterima kasih ke hadapan Allah. Nyatakan terima kasih dari hati saudara ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Allah. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Allah. Haleluya.
Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, haleluya. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian dan hormat, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Oh, di dalam hidupku janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Yang sepertimu Yesus Tuhan, yang sepertimu Yesus Tuhan, yang sepertimu Yesus Tuhanku. Semua berkata kami bersyukur ya Tuhan buat firman Allah. Kami bersyukur ya Tuhan karena segala keajaiban yang Tuhan nyatakan. Bahkan kami menerima perjamuan kudus. Dan saatnya Tuhan kami akan menyatakan pengakuan iman kami ke hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kami bersyukur ke hadapan Tuhan, Allah sangat baik, dan saatnya ya Tuhan kami akan menyatakan kami mengasihi Tuhan melalui persembahan kami. Kiranya harta benda yang masih ada pada kami gunakan bertanggung jawab dan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kami serahkan persembahan kami serahkan perpuluhan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan persembahan. kasih setiamu Nyata bagiku, dan hikmat kebajikan tersedia bagiku. sama sanggup Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. aku diberkati, aku Dilimpahi karena Allah sanggup menyediakan. untuk menyediakan Aku diberkati, aku
diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan saudara. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita, bisa angkat tangan saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Puji Tuhan, kasih tahu kiri kanan, semua setia-sia dan diberkati Tuhan. Haleluya. Kita mendengarkan pengumuman. Shalom, selamat datang di Gereja Bethesda God The Miracle. Salam miracle, Salam mujizat, dan salam keajaiban. Perkenalkan, nama saya Alfred dan sebelah saya Shirley. kami akan menyampaikan info Miracle Update minggu ini. Ibadah raya diadakan 4 kali, pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul setengah 5 sore, dan 7 malam. Bertempat di Main Hall Bethesda God The Miracle. Mari bergabung dalam ibadah Miracle Cell. Ada 16 kelompok MC yang tersedia di gereja. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim Asher atau melalui sekretariat gereja. Mari bergabung di ibadah Worship Night setiap hari Jumat jam 7 malam bertempat di Multi Purpose A. Untuk kaum wanita, Dan kaum pria mari bergabung dalam ibadah Miracle Woman for Christ. dan Miracle Men for Christ. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi yang tertera di sebelah. Untuk kaum muda dan profesional, mari bergabung dalam ibadah Miracle Youth for Christ yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang Multipurpose A. Dan untuk ibadah Miracle Kids diadakan pada setiap hari Minggu jam 8.15 pagi. Dan untuk ibadah Miracle Teens diadakan pada hari Minggu jam 1 siang bertempat di Multi Purpose A. Bagi saudara-saudari yang rindu melayani dalam tim musik pujian, silakan menghubungi Ketua Musik Pujian. Bagi teman-teman yang memiliki minat di multimedia, lighting, dan sound engineering, silakan hubungi nomor yang ada di sini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu mendapatkan renungan dari Bapak Gembala melalui pesan WhatsApp, silakan mendaftarkan nomor handphone kepada tim Asher. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani di bagian misi dan pelayanan radio, silakan menghubungi Asher atau Sekretariat Gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu mendapatkan pelayanan pastoral seperti baptisan air Konseling, dan kunjungan doa, silakan menghubungi Sekretariat Gereja. demikian Miracle Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Ya, puji Tuhan, itu yang disampaikan pengumuman kita. Saudara, yang terakhir, apakah ada di antara kita yang berulang tahun di bulan Oktober? Bisa angkat tangan saudara. Oktober dan bisa maju ke depan, kita akan doakan bersama-sama. Yang ulang tahun di bulan Oktober, silakan. Pak Ronald, puji Tuhan, Bu Riri, Pak Dokter, ya, ulang tahun pernikahan dari Hizkia sama Meme. Kristop juga, puji Tuhan. Ada lagi ulang tahun pernikahan, boleh juga silakan yang berulang tahun. Sudah? Saya kira Pak Indra ulang tahun. Ulang tahun juga? Oh ya silakan Pak. Puji Tuhan. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Kalau Bu Riri sekarang juga ulang tahun dan diberkati anak dalam kandungan yang dinanti-nanti dijawab oleh Tuhan. Kiranya terus bermegah dalam Tuhan. Mari arahkan tangan kepada saudara-saudara kita. Bapak di surga, kami bersyukur buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan Oktober. Kalau waktu yang lalu Tuhan menyertai kami sangat percaya dan kami berdoa, hamba-Mu berdoa dengan seluruh jemaat Tuhan. Kiranya kehidupan selanjutnya diwarnai dengan segala kebaikan anugerah dari Tuhan. Kasih Tuhan melimpah-limpah, perlindungan Tuhan juga Tuhan nyatakan. Yang bekerja diberkati di dalam pekerjaannya,
bahkan pendapatannya finansial diberkati oleh Tuhan, yang sudah berumah tangga, bahkan ulang tahun pernikahan, Tuhan juga menambahkan kebahagiaan saling mengasihi, saling menopang, bahkan nanti akan menikmati kebersamaan bersama dengan keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang masih sekolah, berkati ya Tuhan, berikan kecerdasan pengetahuan yang datang dari Tuhan. Kami tolak ya Tuhan orang-orang yang berniat jahat, roh-roh jahat yang coba mengganggu anak-anak-Mu ini. Dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan Tuhan juga limpahkan yang terbaik. Fit semakin sehat, semakin dipulihkan, dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami sangat percaya anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober senantiasa dalam berkat-berkat ilahi. Hari ini dan seterusnya penyertaan Tuhan itu nyata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang berulang tahun di bulan Oktober. Juga selamat ulang tahun pernikahan. Kita akan akhiri ibadah kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Saudara, salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Kiranya Tuhan Allah mewarnai dengan damai sejahtera Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Allah yang ajaib. Allah yang ajaib. Ajaib saudara nyatakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Semua berkata haleluya. Tengahkan tangan saudara, arahkan hati dan pikiran ke hadapan Allah, fokus pandang Tuhan. Sekarang terimalah kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil, berkemenangan. Percaya Allah memberkati kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati.